Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai riset PDWM dengan judul Studi Eksperimental Menguji Efek Identitas Sosial terhadap Aksi Pro Lingkungan pada Isu Perubahan Iklim dengan diinisiasi oleh faktor emosi. Adapun Ketua Tim Pengusul yakni Ibu Dr. Sylvia Krisnanti Tripebriana MPSI dan saya sendiri Dr. Muhammad Adan Syadiki SPSI MSI yang akan menyampaikan bagaimana proses pelaksanaan riset yang sudah kami lakukan. Adapun untuk lebih jelas, riset ini merupakan skema pemula dari PDWM tahun 2003 dengan anggaran dari DIPA Universitas Amangkurat yang mana nomor dan juga SK Rektor dapat dilihat pada slide yang berikut. Adapun total biaya yang kami terima yakni 20 juta rupiah. Nah, untuk sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai bagaimana pelaksanaan riset yang sudah kami lakukan, sedikit saya ingin menyampaikan mengenai mengapa penelitian ini perlu dilakukan ya. Pada dasarnya, penelitian ini mengangkat tema tentang aksi pro lingkungan, di mana aksi pro lingkungan adalah aksi untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Ya, misalnya ketika ada iklim yang mengalami perubahan drastis, maka manusia melakukan aksi penyelamatan lingkungan untuk mengurangi dampak pada perubahan iklim tersebut ya. Nah, pada teorinya aksi pro lingkungan itu bisa disebutkan berbagai hal, yang mana pada penelitian ini fokus pada dua, yakni identitas sosial dan juga faktor emosi. Ya. Nah, adapun pelaksanaan riset ini itu kurang lebih kami akan rangkum menjadi 5 kegiatan. Yang pertama ada perancangan eksperimental melalui survei monkey, kemudian pelaksanaan penelitian setelah melewati lolos kaji etik, dan untuk diketahui penelitian itu sudah menerima surat kaji lulus etik ya dari Fakultas Kedokteran Universitas Amangkurat. Kemudian yang ketiga adalah langkah proses analisis data, yang berikutnya adalah pelaporan hasil penelitian, dan terakhir adalah diseminasi dari hasil penelitian dan waran penelitian. Perancangan survei monkey. Penelitian ini menggunakan survei monkey, yang mana survei monkey ini dapat dilihat pada slide ini ya. Ini adalah rancangan survei yang kami gunakan menggunakan metode eksperimental online ya, yang mana penelitian ini dimulai dengan adanya informasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan adanya informed consent, kemudian dilanjutkan dengan adanya manipulasi eksperimental, di mana kami membagi menjadi 3 kelompok, dan setelah mendapatkan manipulasi, nanti seluruh partisipan kami akan mendapatkan eh, survei berupa kuesioner skala pengukuran tertentu ya. Misalnya di sini seperti pengukuran mengenai identitas sosial ya. Baik, pada prosesnya setelah kami merancang survei monkey, link penelitian nanti kami sebarkan bisa melalui online atau misalnya sosial media, tapi juga kami mengambil penelitian dengan langsung di kelas ya, kelas-kelas di misalnya di sini seperti yang tertampil di layar, saya dibantu oleh 3 asisten riset saya itu mengambil data di kelas prodi psikologi ya, yang mana saya juga terlibat langsung di sini dalam proses pengambil data uh, bersama dengan tim ya. Baik, selain itu, setelah data sudah selesai dikumpulkan, kami kemudian mengecek kualitas data dan kami mulai melakukan yang namanya proses analisis data. Analisis data kami menggunakan program yang disebut sebagai AMOS ya, yang mana AMOS ini menggunakan teknik analisis struktural equation modeling seperti yang tertampil pada gambar ini. Adapun proses analisis yang kami lakukan itu kurang lebihnya bisa menggunakan beberapa variabel di sini ya, seperti model yang tertampil di layar. Seluruh analisis kemudian kami laporkan, dan pada laporan hasil analisis kami buat dalam bentuk laporan akhir dari hibah penelitian ini, dan juga kami menuliskan 2 artikel ilmiah. Yang pertama menjelaskan mengenai suatu alat ukur yang kami gunakan dalam penelitian, dan yang kedua adalah kami melaporkan hasil pengujian hipotesis yang sudah kami jelaskan sebelumnya pada slide yang lalu ya. Baik.
Adapun setelah kami melakukan pelaporan hasil analisis, kami juga melakukan diseminasi hasil penelitian. Yang pertama diwakili oleh saya sendiri, saya melakukan pelaksanaan konferensi ilmiah sebagai presenter yang dilaksanakan di Kupang pada tanggal 28 September tahun 2023, dan sekaligus saya juga saat di Kupang, saya juga diminta menjadi moderator dalam sesi presentasi di kelas tersebut ya. Dan selain itu juga saya mewakili Ibu Ketua, karena kebetulan pada saat itu Ibu Ketua menjadi panitia pelaksana di konferensi ini. Kami setelah mengikuti konferensi Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah ya, yang mana kami menyampaikan hasil penelitian menggunakan X-Banner dan juga dibuktikan dengan adanya dokumentasi dan sertifikat pada tertampil di layar tersebut ya. Kemudian kami juga membuat poster penelitian, dan kebetulan saya bersama tim membuat bersama-sama ya untuk poster penelitian ini. Adapun poster penelitian secara rinci dapat dilihat pada tayangan berikut. Kami membuat poster berdasarkan 2 data penelitian yang sudah kami kumpulkan. Data pertama yakni eksperimental online, data yang kedua berupa survei online ya. Hasilnya dapat dilihat pada tampilan layar, yang mana penelitian ini menemukan bahwa faktor seperti identitas dan juga faktor emosi itu penting dalam membentuk aksi pro lingkungan ya, atau aksi untuk menyelamatkan lingkungan. Adapun pola hubungan variabel dapat dilihat pada penjelasan di slide ini. Baik. Nah, menariknya penelitian ini juga dapat membantu 3 mahasiswa yang menjadi asisten riset kami untuk bisa join dalam penelitian payung riset ya, yang mana kami berhasil membantu 3 orang mahasiswa ini menjadi alumni atau lulus dalam bagian dari riset kami ya. Nah, demikian untuk penjelasan kami mengenai bagaimana proses pelaksanaan riset PDWM tahun 2023. Saya atas nama Ketua Tim Peneliti, mewakili Ibu Sylvia Kristanti, mengucapkan terima kasih atas bantuan hibah yang sudah kami terima, dan kami juga berterima kasih pada pihak-pihak yang mendukung dalam penelitian ini, termasuk Universitas Mangkurat, Prodi Psikologi, kemudian Social and Environmental Behavior Laboratory di Prodi Psikologi, dan juga tentunya pada seluruh partisipan yang terlibat dalam penelitian ini. Demikian penjelasan saya mengenai penelitian ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.